Halo, jumpa lagi dengan saya Syarif Prasetyo di channel Syarif Prasetyo. Malam ini cukup spesial selain karena malam Jumat Wage, ini malam Jumat dan sudah masuk Jumat karena kita syuting pukul 1:10. Oke, dan spesially di malam Jumat ini saya bersama bintang tamu adik saya, seorang pendekar juga pemain teater, seniman, dan juga seorang pengusaha muda yang sedang berusaha untuk sukses. Ya, siapa dia? Bisa memperkenalkan diri, Mbak? Ya, perkenalkan, saya Nila. Namanya Nila Dianti, tapi biasa dipanggil Dor. Kok bisa? Itu nggak perlu dibahas. Yang paling penting malam ini saya ingin berbicara terkait dengan seni. Ya, berbicara seni di dalam kehidupan berbisnis ya Mbak ya. Nah, Mbak Nila ini merupakan salah satu alumnus dari Undip, tepatnya Sastra Indonesia. Kali ini beliau akan bercerita tentang studi lanjutnya. Perlu nggak Mbak? Tidak perlu. Mbak Nila juga sedang ambil S2 di UNES, Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sela-sela kesibukan studi juga berbisnis. Nih bisa dilihat ya, kebab Daksini kebab, Daksini kebab dan burger ya. Dan juga tetap sibuk bersastra, berkesenian. Oh ya, beberapa waktu lalu juga sempat main ke Karimun Jawa ya Mbak ya? Iya. Sempat main ke Karimun Jawa. Dia juga seorang penari loh. Oke, itu sedikit profil yang akan kita bicarakan. Tapi lebih dari itu, Mbak Nila nanti akan bercerita tentang Daksini. Boleh? Boleh. Boleh. Oke. Dulur-dulur, konco-koncoku kabeh, Mbak Bedor, begitu saya memanggil. Saya cukup lama mengenal Mbak Bedor ini, cukup ulet meskipun agak geng. Kadang agak error, bisa dilihat kan dari gayanya. Tapi inilah keunikan saudara-saudara kita, dan kebetulan dia junior saya di Setia Literate ya Mbak ya. Ya. Pernah tempur Mbak? Sama siapa? Sama orang gitu. Kalau sama pacar pasti sering. Iya. Namanya juga anak muda. Oke, seorang Sri Setia Literate yang bergelut di bidang seni, sastra, dan juga kuliner. Sebuah komposisi yang lengkap untuk seorang sosok di era milenial ini. Dan Mbak Nila ini seorang pemain teater sama seperti saya, dan juga filmmaker enggak Mbak? Pernah sih, cuma jadi figuran, terlebihnya jadi lagi. Oh, cuman jadi figuran nggak masalah. Kalau saya jadi aktor utama, cuma film indie Mbak. Iya sama. Nggak apa-apa. Ini Mbak, saya mau nanya, awal mula Mbak Bedor ini punya semangat untuk merintis bisnis kebab. Ya, selain itu kan kita tahu bahwa kebab itu bukan makanan khas Nusantara ya, tapi bisa dibilang itu dari Timur Tengah. Iya. Apa yang membuat Mbak Bedor punya spirit untuk menjalankan usaha ini, dan yang membedakan antara kebabnya Mbak Bedor dengan yang lain itu apa? Kalau yang membuat saya memilih untuk berbisnis adalah saya menginginkan untuk mandiri, dimana saya bisa mengekspos bagaimana kuliner saya, bakat saya bisa di kuliner dan lebih senang ada interaksi jual beli daripada saya harus konsisten untuk kerja sebagai Orang kantoran misalnya, atau karyawan sebuah company ya. Oke, yang membedakan antara kebabnya Mbak Bedor dengan kebab yang beredar di tempat apa? Banyak bedanya, karena di sini aku juga cuma ikut-ikutan jualan kebab sama burger ya. Saya juga harus inovasi. Itu ada banyak penelitian bersama kebabnya. Apalagi resipi itu saya buat sendiri. Luar biasa.
ngomong-ngomong Patty Burger itu apa? Saya udah tahu. Itu jadi yang dulu. Itu kan nama ada yang untuk yang Memang yang lain nggak bikin sendiri. Biasanya beli ya? Biasanya kan beli. Tinggal dipasang ke roti, dipasang ke kulit juga. Gitu. Nah saya kan nggak mau saingan. Maunya saingan masalah rasa sama kualitasnya. Jadi Daxi ini kebab and burger dari produk Burger ini memiliki keunikan rasa dan juga bisa dikatakan otentik karena selain resepnya dibuat sendiri, kemudian komposisinya, bahkan apa tadi metode-metode memasaknya pun khusus. Seperti ini bisa dilihat, ini kebab mini bisa dibeli. Satu packnya berapa Pak? Nah ini kita jual langsung ke toples gitu. Ada juga varian coklat, taro, sama Bisa dibayangkan kan? Kebab tapi rasanya taro. Iya, rasa keju udah umum ya, tapi rasa taro ini yang baru tahu saya. Dan rasanya manis-manis gimana gitu ya. Iya, ini cocok buat dengan baru gitu. Dan kebab taro ini ada dagingnya enggak, Pak? Nggak ada, jadi kalau yang toples sendiri spesial yang sama. Jadi Mbak Bedor punya kreasi selain kebab daging, tapi Mbak Bedor ini juga memproduksi kebab-kebab yang unik yang cocok dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang vegan atau vegetarian, tidak makan daging. Ya kalau untuk produk vegan itu ada juga kebab vegetarian. Jadi isinya sayur sama kentang goreng. Sayur sama kentang goreng. Nah Mbak, yang jadi soal gini, Mbak kan membuat produk berbagai macam ya untuk ya saudara-saudara kita yang vegetarian dan juga yang memang penikmat daging seperti kameramen saya. Dia pemakan daging. Makan babi enggak Mas? Oh enggak. Oh enggak makan babi, oke. Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Pangsa pasar kebab dari Mbak Bedor ini sudah kemana aja? Pangsa kebab. Kalau saya nyari targetnya itu nggak sekedar mahasiswa, walaupun outlet kami ini emang berada di area kampus. Maka dari itu saya buat kayak kebab mini seperti ini, ada juga kebab beku, itu kan lebih ke masyarakat luas. Nah, biasanya kalau kebab beku pasarannya untuk anak-anak yang suka camping, muncak. Seperti saya yang hobinya naik gunung. Ya, ini produknya seperti itu. Nah, kebetulan outlet dari Mbak Bedor ini berada di kawasan kampus UNES, kampus cukup terbesar juga ya di wilayah Jawa Tengah, dan bisa dibilang merupakan salah satu varian kuliner di kawasan kampus yang cukup digemari. Dan selain dijual secara konvensional juga sudah masuk di platform online. Di Shopee ada, Gojek, GoFood Ada sama Grab juga. keren. Jadi ya memang seorang sastrawan, seorang pendekar tidak hanya mentok bisa kelai dan berpuisi, tapi juga harus bisa menciptakan suatu hal yang beda. Salah satunya berbisnis, salah satunya. Mbak, untuk karyawan ada berapa Mbak? Kalau untuk di masa pandemi ini nggak ada karyawan. Jadi bisa dimaklumi masa-masa pandemi yang sudah lebih dari 7 bulan ya seperti ini. Iya, 9 bulan. karena kan kita harus tetap bertahan. Caranya untuk bertahan sementara program sendiri itu aja. Sama cowoknya ya. Ya, Dan dia. Jadi inilah bisnis, harus tetap punya kreativitas. Bahkan Mbak Bedor ini membuat kebab mini, frozen juga, dan ini bisa dikirim kemana-mana karena bisa tahan sampai berapa hari Pak? kalau kebab frozen ini saya pernah melakukan penelitian selama perjalanan 3 hari pun dia masih aman. Kalau di save di dalam freezer, Ya, di kulkas atau di freezer
berbulan-bulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan lebih. Jadi konco-konco yang penikmat daging maupun kebab yang unik-unik bisa nanti cek di platformnya secara sosial media ada. Iya. Di Dark Sayuni Burger Kebab. Dan Oke. ini tanpa pengawet. Nah, uniknya tanpa pengawet. Jadi, dulur-dulur keunikan orang atau apa ya, kelompok masyarakat yang berbisnis tapi landasannya dengan pengalaman intelektual yang cukup ya, itu bisa menciptakan apa ya, produk dengan kualitas yang tinggi juga. Salah satunya adalah produk yang diproduksi dengan jaminan kualitas, dengan jaminan kesehatan, dan tentunya melalui riset. Ini yang paling penting. Jadi Mbak Bedor ini meskipun seorang sastrawan karena dia seorang penulis, seorang pemain teater, dan juga seorang pendekar, dia juga seorang peneliti. Ya, peneliti selain sastra ya, peneliti kuliner. Jadi ketika dia membuat sebuah produk pun akan memiliki basis data yang jelas, basis kualitas yang jelas. Tentunya sudah melalui uji-uji laboratorium juga. Yang paling penting adalah tentang kandungan gizi, kalori yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengkonsumsi. Inilah kelebihan. Oh ya Mbak Bedor, tetap utuh. Di masa-masa pandemi ini tentunya mengalami penurunan omset ya. Itu pasti karena mahasiswa semuanya belajar dari rumah atau daring. Bahkan wisuda pun daring. Nah, untuk mensiasati penurunan omset yang mungkin cukup drastis, Mbak Bedor ini sudah menjalankan terobosan-terobosan. Iya. Nah, terobosan-terobosannya sudah disampaikan seperti tadi. Nah, saya ingin tanya Mbak, kiat sukses dalam berwirausaha minimal bertahan di masa pandemi ini apa aja?